Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwiranti dari Fakultas Pendidikan Jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18720500094 di semester 2. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Son Haji SAGMM dengan mata kuliahnya yaitu Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatullah. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam terdapatlah beberapa ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap umat ya. Baik itu ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadah kepada Allah, ilmu yang berhubungan dengan akidah atau keimanan, serta ilmu yang menjadikan hati bersih. Dari beberapa ilmu tersebut, ilmu akidah merupakan salah satu ilmu penting yang harus dipahami oleh setiap umat muslim. Jadi dengan mempelajari ilmu akidah bisa membuka wawasan bagi setiap umat Islam. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dalam beragama. Jadi salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajarinya yaitu ilmu tauhid. Arti tauhid sendiri yaitu diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zatnya yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap yang meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikitpun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Jadi perlu kita ketahui pula ilmu tauhid juga disebut dengan ilmu usul, yaitu dasar agama atau ilmu akidah, yang artinya ilmu ini menjadi bekal pedoman bagi seluruh umat Islam dalam melakukan kewajibannya sebagai umat yang beragama. Bukan hanya itu, ilmu tauhid juga membantu umat Islam dalam menerapkan akidah-akidah keagamaan yang diperoleh dari dalil atau aturan yang sah, baik itu dari kitab suci Al-Quran maupun hadis. Jadi Ibnul Qayyim berdefinisi ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensinya yaitu pengenalannya. Baik, di sini saya menjelaskan Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata yaitu ma'rifat dan Allah. Secara singkat, Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Ma'rifat berasal dari bahasa Arab yakni arofa ma'rifat, arif ma'ruf yang artinya dasarnya adalah kenal. Kenal berbeda dengan tahu. Tahu bersifat kognitif, bersifat pengetahuan, berbasis pengamatan atau teori. Sedangkan kenal sudah bersifat efektif, berbasis pengalaman langsung. Contohnya sederhana ketika Imam Ghazali mengungkapkan, lebih baik kita mengenal manisnya gula daripada hanya sekedar mengetahui bahwa gula itu manis. Jadi, kalau disandingkan dengan kata Allah, maka arti dari Ma'rifatullah adalah mengenal Allah bukan hanya sekedar mengetahui Allah, tetapi mengenal Allah, orang yang dianugerah. Di sini ada pentingnya mengenal Allah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang A itu Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanannya hidup manusia. Selanjutnya, karena Ma'rifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan Ma'rifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, bahkan menjadi hidupnya sebagaimana makhluk hidup lain atau binatang ternak QS 4712. Yang B, Ma'rifatullah adalah asas atau landasan perjalanan ruhiyah atau spiritual manusia secara keseluruhan. Seseorang yang mengenali Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentang perjalanan atas bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika dikarunia, ia akan bersyukur. HR Muslim. Yang C, orang yang mengenali Allah akan selalu berusaha dan bekerja untuk mendapatkan ridha Allah, tidak untuk memuaskan nafsu dan keinginan syahwatnya.
Menurut Ibnu Athaillah, marifatul adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana cara agar kita mendapatkan anugerah marifatullah? Menurut Imam Ghazali, di dunia ini ada 4 golongan dalam mencari kebenaran, yang termasuk pendekatan mengenal Allah. Yang pertama yaitu orang yang mengenali Allah akan berusaha dan bekerja untuk mendapatkan ridha Allah, tidak untuk memuaskan nafsu dan keinginan syahwatnya. Yang kedua, dari marifatullah ini manusia terdorong untuk mengenali para nabi dan rasul, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah, karena para nabi dan rasulullah orang-orang yang diakui sangat mengenal dan dekat kepada Allah. Yang ketiga, dari marifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dan yang keempat, dari marifatullah ini manusia mengetahui pelajaran hidupnya dan bahkan akhir dan kehidupannya ini menuju kepada kehidupan barziyah atau alam kubur dalam kehidupan akhirat. Menurut Ibnu Athaillah, marifatullah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Lalu bagaimana cara agar kita mendapatkan anugerah marifatullah? Menurut Imam Ghazali, di dunia ada 4 golongan dalam mencari kebenaran, termasuk pendekatan mengenal Allah. Yang A itu para teolog atau mutakalimun dengan pendekatan rasional. Yang B, para penganut kebatinan dengan pendekatan ilmu kebatinan yang bersandar pada seorang imam yang mereka percayai. Yang C, kelompok filosof dengan pendekatan nalar logika. Yang D, ahli tasawuf dengan pendekatan tarekat agar mendapatkan pengalaman kasyaf atau pengalaman rohani. Dan mengurangi bagaimana pendekatan marifatullah menurut Ibnu Athaillah dalam pendekatan marifatullah menurut Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, di mana tentang marifatullah ini dibahas dengan hikam bagian 8 dari kitab Al-Hikam. Kalau diperhatikan dari susunan kitab Al-Hikam, sebelumnya disampaikan kepada pembahasan marifatullah, kita diajarkan oleh Athaillah untuk menyadarkan sebuah kehidupan kita kepada Allah, tidak lagi bersandar kepada selain Allah, karena hati yang kuat adalah hati yang disandarkan kepada Allah, bukan disandarkan kepada amal, ilmu, hukum, sebab akibat setelah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya diuraikan tentang alat-alat untuk beriman, yaitu mata, hati, basirah akan terbuka jika nafsu dan akal ditundukkan kepada Allah dengan kepasrahan yang sepenuhnya. Setelah menghidupkan mata hati, kita diajarkan agar bagaimana mendapatkan cahaya Allah yang disebut dengan sarira, yaitu cara mengimani janji-janji Allah dan hakul yakin tanpa lagi mempertanyakan kapan janji Allah tertunai. Jadi kesimpulan dari pengajaran Athaillah sebelumnya memasuki yaitu bab marifatullah, kita diarahkan untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan total adalah dengan meliputi semua kehendak dan menekankan kehendak yang muncul dari nafsu. Begitupun cara supaya mendapatkan anugerah marifatullah Athaillah, memandang bahwa marifatullah adalah anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya dapat atau tidaknya marifatullah itu tergantung dari rahmatnya Allah. Maka jalan untuk mendapatkannya adalah dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri secara total ini untuk mendapatkan anugerah Allah yang disebut dengan aslim. Makam aslim adalah gerbang menuju anugerah Allah. Untuk sampai kepada makam aslim, maka diperlukannya ilmu dan amal. Jadi ilmu dan amal bukanlah jaminan kita untuk mendapatkan anugerah Allah yang diarahkan kepada makam aslim, agar aslim yang dibangun berlandas ilmu dan amal. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.